Sanjungan para ulama dan kecintaan kaum muslimin kepadanya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, khalifah bagi umat Islam itu ada 5, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz ridwanullahi alaihim ajma'in. Dari Zaid bin Aslam dari An-Nas dia berkata, aku belum pernah melakukan sholat di belakang seorang imam setelah Rasulullah yang mirip dengan sholat beliau dari pemuda ini. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Anas bin Malik merasakan seolah-olah melakukan sholat di belakang Rasulullah ketika dia sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz sebagai makmum. Sedangkan pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai wali kota Madinah. Zaid bin Aslam melanjutkan berkata, ketika sholat dia selalu menyempurnakan ruku dan sujudnya serta tidak terlalu lama berdiri dan tahiyat. Zaid bin Aslam mempunyai banyak riwayat dari An-Nas yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam sunannya dan juga yang lain. Muhammad bin Al-Husain pernah ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berkata, dia adalah orang yang berwibawa di kalangan Bani Umayyah, dan sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama umat yang satu. Dari Sufyan dia berkata, para ulama di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bagaikan murid dengan gurunya. Ketika pengumuman tentang meninggalnya Umar bin Abdul Aziz diberitakan, Al-Hasan berkata, manusia terbaik telah meninggal dunia. Abu Sa'id Al-Faryabi berkata, Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada umat manusia seorang yang mengajarkan tentang ajaran agamanya. Dalam kurung reformis setiap 100 tahun sekali, dan menepis bahwa Rasulullah adalah berbohong. Kemudian kami melihat realitas yang ada, dan ternyata dia adalah Umar bin Abdul Aziz pada 100 tahun pertama dan Imam Asy-Syafi'i untuk 100 tahun kedua. Dari Suhail bin Abi Saleh dia berkata, saat itu aku sedang berjalan di Arafah bersama ayah. Kemudian kami berhenti sebentar melihat Umar bin Abdul Aziz yang saat itu sebagai pemimpin jamaah haji. Aku berkata, wahai ayah, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah benar-benar mencintai Umar bin Abdul Aziz. Ayah berkata, mengapa begitu? Aku berkata, karena ketika aku melihatnya, aku merasakan orang-orang yang melihatnya, merasakan cinta dan kemuliaannya. Dan ayah pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hambanya, malaikat Jibril alaihi salam akan berseru, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Az-Zahabi berkata, orang ini, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, adalah seorang yang mempunyai perilaku, perawakan, dan bentuk tubuh yang baik. Matang pemikirannya, mempunyai identitas yang jelas. Pandai berpolitik, selalu berusaha untuk berbuat adil di setiap tempat dan waktu. Luas pengetahuannya, ahli mengenai ilmu kejiwaan, terlihat cerdas dan cepat memahami permasalahan, dan seorang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga seorang yang mau menerima qada dan qadarnya. Tetap bersikap zuhud walaupun sudah menjabat sebagai khalifah. Tidak takut menyuarakan kebenaran walaupun hanya sedikit pendukungnya. Banyak para pemimpin zalim yang selalu berusaha menyingkirkannya. Mereka tidak suka jika kezaliman mereka diusiknya, mengurangi pendapatan mereka karena selama ini mereka banyak mendapatkan masukan harta dan kekayaan ataupun kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Mereka selalu berusaha mendapatkan kesempatan untuk membunuh atau menyingkirkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekuasaannya dengan berbagai cara
Hingga akhirnya mereka berhasil memberinya minuman yang mengandung racun dan dia pun meninggal dunia dalam kebahagiaan dan syahid. Menurut para cendekiawan, dia digolongkan dalam kelompok Khulafaur Rasyidin dan sosok ulama yang mau mengamalkan ilmunya. Dari Ibnu Aun dia berkata, jika Ibnu Sirin ditanya seseorang tentang cat, dia berkata, sang imam yang bijak melarang hal itu, maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Juwairiyah bin Asma berkata, ketika Umar bin Abdul Aziz mulai menjabat sebagai khalifah, Bilal bin Abi Burdah menemuinya dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Dia berkata, jika seseorang menjadi mulia karena menjabat sebagai khalifah, maka Anda harus memuliakannya, maksudnya menjalankannya dengan baik. Barang siapa telah dihiasi olehnya, maka dia harus menghiasinya. Anda adalah seperti seseorang yang dikatakan Malik bin Asma dalam syairnya. Dan Anda menambah wangi-wangian yang paling wangi jika Anda menyentuhnya. Mana orang yang seperti Anda? Mana? Jika mutiara itu telah menghiasi wajah yang rupawan, maka mutiara itu menjadi terhias karena keelokan wajah Anda. Judul berikutnya adalah Rasa Takut dan Tangisannya. Dari Al-Mughirah bin Hukaim dia berkata, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, dia berkata kepadaku, wahai Mughirah, mungkin saja ada orang yang lebih baik sholat dan puasanya daripada Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih takut dan lebih banyak menangis di hadapan Tuhannya daripada Umar bin Abdul Aziz. Jika dia masuk ke rumahnya, dia langsung membungkukkan diri dalam persujudannya. Dia terus saja menangis hingga kedua matanya tertidur. Kemudian terbangun dan menangis lagi dan lagi. Dia menghabiskan sebagian besar malamnya seperti itu. Dari Abdul Aziz bin Al-Walid bin Abi As-Sa'bi, dia berkata, aku pernah mendengar ayah, dia berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang mempunyai rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling jelas terlihat di raut wajahnya, melebihi Umar bin Abdul Aziz. Dari Mazid bin Al-Hausab, saudara Al-Awwam, dia berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Karena terlihat dari wajahnya seolah-olah neraka itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk mereka berdua saja. Dari Hisham bin Al-Ghaz, dia berkata, suatu saat kami menginap di suatu tempat. Ketika kami berniat untuk pergi, Makhul pergi terlebih dahulu tanpa memberitahukan kepada kami kemana dia pergi. Sehingga kami terpaksa mencarinya ke sana kemari dan akhirnya menemukannya. Setelah menemukannya, kami pun bertanya kepadanya, kemana Anda pergi? Dia menjawab, aku mengunjungi makam Umar bin Abdul Aziz dan berdoa untuknya. Dia melanjutkan perkataannya, kalaulah aku boleh bersumpah dari apa yang telah aku kecualikan, tidak ada orang di masanya yang lebih takut kepada Allah dari Umar bin Abdul Aziz. Dan kalaulah aku boleh bersumpah tentang apa yang telah aku kecualikan, maka tidak ada orang yang paling zuhud di dunia ini melebihi kezuhudan Umar bin Abdul Aziz di masanya. Dari Qatadah dia berkata, ada seorang lelaki bernama Ibnu Al-Ahtam menemui Umar bin Abdul Aziz. Dia terus saja memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz yang terus sesungguhkan menangis hingga sang khalifah jatuh pingsan. Abdus Salam, budak Maslamah bin Abdul Malik berkata, Umar bin Abdul Aziz menangis. Fatimah istrinya juga menangis, hingga seluruh anggota keluarga ikut menangis, tanpa tahu mengapa mereka menangis. Ketika mendung dan kerasahan telah berlalu dari mereka, Fatimah memberanikan diri bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, demi ayah Anda, mengapa Anda menangis? Umar menjawab, aku teringat waktu manusia beranjak dari hadapan Allah nanti di hari kiamat. Sekelompok mereka berjalan ke surga dan sekelompok yang lain ke neraka.
Perawi berkata, kemudian Umar bin Abdul Aziz menjerit histeris hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Dari Atha bin Abi Rabbah dia berkata, Fatimah, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah memberitahukan kepadaku bahwa suatu ketika dia menemui suaminya itu, dan ternyata sang suami sedang melakukan salat. Fatimah lalu menempelkan tangan di pipi sang suami yang sedang basah oleh air mata. Setelah itu Fatimah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Dia berkata, "Wahai Fatimah, aku adalah orang yang diberi tanggung jawab terhadap permasalahan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terpikir olehku orang-orang fakir yang kelaparan, orang-orang yang sakit yang mengeluh, orang-orang yang kekurangan dan selalu berjuang di jalan Allah, orang-orang yang teraniaya yang selalu dipaksa, orang-orang asing dan kaya raya, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang menanggung beban keluarga di seluruh pelosok negeri. Aku sadar bahwa Tuhanku akan menanyakan tanggung jawabku terhadap mereka. Pertanggungjawaban di hadapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat. Aku khawatir jika tidak mempunyai alasan untuk menjawab pertanyaannya, hingga akhirnya aku menghibur diri dengan menangis." Dari Abdullah bin Syauzab dia berkata, pada suatu ketika Sulaiman, khalifah sebelumnya, menunaikan ibadah haji bersama Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman berniat pergi ke Taif, namun tiba-tiba kilat dan petir menyambar sehingga mengagetkannya. Sulaiman kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Abu Hafs, apa yang Anda tahu tentang ini semua?" Dia menjawab, "Itu adalah tanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu, bagaimana jika yang turun adalah siksanya? Dari Al-Hasan bin Umairah, dia berkata, Umar pernah membeli seorang budak perempuan non-Arab. Kemudian budak itu berkata, "Aku melihat orang-orang merasa senang, tapi aku melihat ini bukan suatu kesenangan." Karena kurang jelas apa yang dikatakan budaknya, maka Umar bertanya kepada orang-orang, "Apa yang dikatakan budak perempuan itu?" Salah seorang ada yang mengatakan begini dan begini. Mendengar itu dia lantas berkata, "Suruhlah dia berhati-hati. Katakan kepadanya bahwa kebahagiaan ada di hadapannya." Dari Maimun bin Mihran dia berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah membaca ayat, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Surat At-Takatsur ayat 1-2. Lalu dia berkata, "Aku melihat alam kubur hanyalah tempat singgah sementara, dan setiap orang yang berziarah atau singgah tentunya harus kembali. Mungkin bisa ke surga atau ke neraka." Kezuhudannya. Dari Maslama bin Abdul Malik dia berkata, "Aku menemui Umar bin Abdul Aziz untuk menjenguknya karena sakit. Saat itu dia sedang mengenakan baju yang sudah jelek dan kotor. Kemudian aku berkata kepada Fatimah binti Abdul Malik, istrinya, 'Wahai Fatimah, cucilah baju Amirul Mukminin.' Sang istri berkata, 'Insya Allah akan aku lakukan.' Selang beberapa waktu, aku pun kembali menjenguknya, dan ternyata bajunya masih itu juga. Sehingga aku pun berkata kepada istrinya, 'Wahai Fatimah, tidakkah aku telah memintamu untuk membersihkan dan mengganti pakaian Amirul Mukminin karena banyak warga yang ingin menjenguknya?' Fatimah berkata, 'Demi Allah, dia tidak mempunyai baju yang selain itu.'" Dari Sa'id bin Suwaid dia berkata, "Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz melakukan sholat Jumat bersama dengan orang banyak. Kemudian dia duduk dengan mengenakan pakaian yang sudah dijahit antara kedua tangannya sampai bagian belakang. Sehingga seseorang berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan pangkat dan harta kepada Anda. Tidakkah Anda memakainya?' Mendengar pertanyaan itu, sang khalifah agak menunduk, kemudian menegakkan kepalanya kembali dan berkata,
Tujuan yang paling baik adalah jika dicapai dengan bersungguh-sungguh, dan memberikan maaf yang paling baik adalah ketika kita mampu untuk membalas. Dari Malik bin Dinar dia berkata, orang-orang berkata, Malik bin Dinar adalah orang yang zuhud. Akan tetapi sebenarnya orang yang bisa dikatakan zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikaruniai kemewahan dunia dengan segala isinya, akan tetapi dia memilih untuk meninggalkannya. Abu Umayyah al-Khusai, budak Umar, berkata, aku pernah menemui majikanku, lalu dia memberikan makanan adas kepadaku, sehingga aku pun lantas berkata, setiap hari makan adas? Dia berkata, wahai anakku, ini adalah makanan tuanmu, pemimpin kaum mukminin. Ahmad bin Abi al-Hiwari berkata, aku pernah mendengar Abu Sulaiman ad-Darani dan Abu Sofwan saling berdebat tentang Umar bin Abdul Aziz dan Uwais al-Qarni. Abu Sulaiman berkata kepada Sofwan, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang lebih zuhud dibandingkan Uwais al-Qarni. Sofwan berkata, mengapa? Abu Sulaiman menjawab, karena Umar bin Abdul Aziz memiliki dunia dan dia lebih senang untuk meninggalkannya. Kemudian Sofwan berkata kepadanya, dan Uwais pun jika memilikinya, niscaya dia akan melakukan zuhud seperti yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu Abu Sulaiman berkata, janganlah Anda menyamakan antara orang yang mencoba dengan orang yang tidak mencoba. Sesungguhnya orang yang bergelimang harta, namun harta tersebut tidak menjadi beban pikirannya, lebih baik daripada orang yang tidak bergelimang harta, meski pikirannya juga tidak terbebani oleh harta. Kewaruannya. Dari Abu Uthman Ats-Tsaqafi dia berkata, Umar bin Abdul Aziz mempunyai seorang pembantu yang bekerja dengan keledai milik sang khalifah. Biasanya, sang pembantu memberikan setoran kepada sang khalifah 1 dirham setiap harinya. Pada suatu ketika, pembantu tersebut menyetorkan 1,5 dirham kepada majikannya itu, sehingga Umar bin Abdul Aziz lalu bertanya, apa yang terjadi padamu? Sang pembantu menjawab, aku mendapatkan tambahan nafkah dari pasar. Umar berkata, tidak, kamu pasti telah membuat keledai itu capek. Istirahatkanlah ia selama 3 hari. Ja'wanah berkata, ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz terlihat bersyukur karenanya. Kemudian seseorang berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, jika dia masih hidup, apakah Anda akan mengangkatnya sebagai putra mahkota? Dengan tegas Umar menjawab, tidak. Orang itu bertanya lagi, mengapa tidak? Dan Anda malah bersyukur atas kematiannya? Dia menjawab, aku takut dia akan menjadi perhiasan di mataku yang dapat menghalanginya dari kebenaran, seperti perhiasan seorang anak pada orang tuanya. Dari Wuhaib bin Al-Ward dia berkata, Bani Marwan berkumpul di depan pintu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah Abdul Malik bin Umar datang untuk menyambutnya, mereka berkata kepadanya, mungkinkah Anda memintakan izin kepada kami untuk masuk atau Anda sampaikan keperluan kami kepadanya? Abdul Malik lalu berkata, katakanlah. Mereka berkata, sesungguhnya para khalifah sebelumnya banyak memberikan hadiah dan tempat kepada kami sebagai penghibur di istana. Dan sesungguhnya ayah Anda telah menahan apa yang dia miliki untuk kami. Maksudnya tidak mau memberikan hadiah. Perawi selanjutnya berkata, lalu Abdul Malik bin Umar menghadap ayahnya dan memberitahukan tentang keberadaan mereka. Mendengar aduan anaknya itu, Umar berkata, katakan kepada mereka bahwasannya ayah berkata, sesungguhnya aku takut jika berbuat maksiat kepada Tuhanku akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Dari Amr bin Muhajir dia berkata, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz mempunyai lilin yang digunakan untuk mengurus permasalahan kaum muslimin. Jika telah selesai bekerja, maka dia akan mematikannya dan menyalakan lampunya sendiri.
Dari Jarir bin Hazim, dari seseorang, dari Fatimah binti Abdul Malik, dia berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah berkeinginan minum madu. Saat itu kami sedang tidak mempunyainya. Kemudian kami memerintahkan kepada seseorang untuk membelikan madu ke Bak Labak dengan kendaraan miliknya, dan lelaki itu pun kembali dengan membawa madu yang kami pesan. Setelah itu kami berkata kepada sang khalifah, beberapa waktu yang lalu Anda berkeinginan untuk meminum madu, dan sekarang kami sudah mempunyainya. Apakah Anda masih menginginkannya? Dia berkata, ya. Kemudian kami membawakan madu itu kepadanya, dan dia berkata, dari mana kalian mendapatkan madu ini? Aku menjawab, kami memerintahkan seseorang yang berkendaraan untuk membelikan madu dengan 2 dinar ke Bak Labak. Lelaki itu membelikan madu dengan harga 2 dinar itu. Mendengar itu dia berkata, panggilkan lelaki itu kemari. Tidak lama kemudian, lelaki itu datang menghadap Umar, dan Umar berkata, pergilah ke pasar dengan membawa madu ini, lalu jual. Setelah itu, kembalikan uang kami dan selebihnya serahkan ke Baitul Mal kaum muslimin, dan belikan makanan untuk kendaraan Anda itu. Kalaulah muntahanku bermanfaat bagi kaum muslimin, niscaya akan aku muntahkan. Maksudnya, madu yang telah diminumnya. Dari Ibnu Muhajir dia berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah menginginkan buah apel. Dia berkata, kalaulah kita mempunyai apel, pastinya baunya akan wangi dan enak rasanya. Mengetahui hal ini, salah seorang anggota keluarganya bergegas mengambil apel dan memberikannya kepada Umar bin Abdul Aziz melalui utusannya sebagai hadiah. Ketika utusan itu datang dengan membawa hadiah apel tersebut, Umar berkata, baunya memang wangi dan menyegarkan. Wahai utusan, bawalah kemari dan ucapkanlah salam kepada si Fulan yang mengutusnya dengan hadiah yang dibawanya. Dan katakan kepadanya, sesungguhnya hadiahmu telah membuat kami senang dan seperti yang kami inginkan. Sang utusan berkata, wahai Amirul Mukminin, dia adalah keponakan Anda dan salah seorang dari anggota keluarga Anda sendiri. Dia juga telah mengatakan kepada Anda bahwa Rasulullah SAW mau memakan hadiah dan tidak memakan sodaqoh dan tidak menerima sodaqoh. Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz berkata, celakalah kamu. Sesungguhnya hadiah ini memang pantas untuk Rasulullah SAW dan sekarang hadiah itu menjadi suap. Dari Rabi bin Atiyah dia berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah diberi hadiah minyak wangi dari Yaman. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di hidungnya, maksudnya menutupnya dengan selembar kain. Lalu tukang minyak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, ini hanyalah sekadar bau. Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, celaka kamu wahai tukang minyak wangi. Tidakkah yang diambil manfaatnya dari minyak wangi itu adalah baunya? Perawi berkata, dia masih saja menutup hidungnya untuk beberapa lama hingga akhirnya dilepaskannya. Dari Yahya bin Sa'id dia berkata, Abdul Humaid bin Abdurrahman menulis sepucuk surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dalam suratnya itu dia berkata, sesungguhnya telah ada pengaduan kepadaku tentang seseorang yang mencaci Anda. Kemudian aku berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi aku membatalkannya hingga akhirnya aku berinisiatif menulis surat kepada Anda untuk meminta pendapat Anda. Umar bin Abdul Aziz memberikan jawaban berikut. Kalau kamu membunuhnya, pasti kamu akan aku denda. Karena sesungguhnya seseorang tidak berhak untuk dibunuh hanya karena mencaci orang lain, kecuali orang yang mencaci Rasulullah SAW. Jadi caci makilah dia jika kamu menginginkannya. Kemudian lepaskan.